Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Primawidya Ningrum bersama teman-teman saya dari kelompok 3 akan menjelaskan beberapa peluang karir dari lulusan psikologi. Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi adalah penerapan teori perilaku manusia di dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas. Macam-macam peluang karir dari psikologi industri dan organisasi adalah yang pertama, HRD atau Human Resource Development. HRD berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menilai kepribadian calon karyawan baru. Jobdesk dari HRD adalah melakukan pengrekrutan calon karyawan baru dan mengadakan event terkait dengan event building. Figur dari HRD adalah Monica Angger. Beliau merupakan seorang HRD yang aktif di sosial media, Instagram maupun YouTube dengan konten mengenai HRD maupun kecantikan. Yang kedua adalah General Affairs. General Affairs yaitu divisi di suatu perusahaan yang mengurusi urusan operasional perusahaan. Jobdesk dari General Affairs adalah menjalankan operasional perusahaan dan membantu divisi HRD. Figur dari General Affairs ialah Chris Triadi. Beliau merupakan General Affairs Supervisor Asset dan Building di salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Yang ketiga ialah konsultan sumber daya manusia. Konsultan sumber daya manusia merupakan orang yang membantu karyawan dalam mengatasi masalah. Jobdesk dari konsultan sumber daya manusia ialah memberi saran maupun solusi kepada karyawan maupun perusahaan dalam mengatasi masalah. Figur dari konsultan sumber daya manusia adalah Ibu Sulistiana. Beliau merupakan founder dari Hawara Psychology and HR Consultant. Yang keempat adalah trainer. Trainer adalah orang yang memberikan training kepada trainee untuk meningkatkan skill atau keahlian. Jobdesk dari trainer adalah memberikan motivasi atau pengembangan diri kepada kelompok ataupun organisasi. Figur dari trainer adalah Christine Handayani. Beliau merupakan leadership across generation, trainer psikolog, dan praktisi HR di Next Leader Consulting. Yang terakhir adalah asesor. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen atau pengujian. Jobdesk dari asesor adalah melakukan asesmen terhadap kompetensi seseorang. Figur dari asesor adalah Ibu Rahmawati. Beliau merupakan asesor di BNSP Malang. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syazun Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi pendidikan didefinisikan oleh Crow and Crow merupakan studi ilmu yang menjelaskan masalah belajar pada seorang anak sejak ia lahir sampai usia lanjut, termasuk juga kondisi yang mempengaruhi belajar. Ada juga menurut Witterington tahun 1952, yang dimana psikologi pendidikan merupakan studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan manusia. Banyak yang dikemukakan oleh para ahli definisi dari psikologi pendidikan, tapi ada 3 hal penting yang harus dikemukakan dalam pengertian psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan oleh hasil-hasil temuan riset psikologi. Yang kedua, hasil-hasil riset psikologi kemudian dirumuskan sehingga menjadi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode serta strategi-strategi yang utuh. Yang ketiga, konsep, teori, metode, dan strategi kemudian disistematisasikan sehingga menjadi repertoire of research, yakni rangkaian sumber yang berisi pendekatan yang dapat dipilih
dan digunakan untuk praktik-praktik kependidikan, khususnya dalam hal belajar dan mengajar. Jadi dapat disimpulkan, psikologi pendidikan merupakan suatu cabang ilmu jiwa yang membahas tingkah laku anak pada proses pendidikan. Dari psikologi pendidikan, banyak sekali peluang karir yang dapat kita gapai atau kita ambil. Salah satunya ada guru BK, konsultan pendidikan, dosen psikologi, psikolog, psikolog pendidikan, atau guru anak berkebutuhan khusus yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada guru BK. Bimbingan konseling merupakan upaya pendidikan dalam pelaksanaan di sekolah atau madrasah. Merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Peran bimbingan konseling sangat dibutuhkan. Bimbingan konseling membantu peserta didik untuk memahami diri, merealisasikan keputusan, serta bertanggung jawab. Di samping itu, juga membantu individu dalam memilih, meraih, dan mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadikan warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan. Peran guru BK dalam peminatan peserta didik adalah untuk menekuni kegiatan belajar atau akademik peserta didik, khususnya keseriusan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, misalkan dari SMP untuk melanjutkan ke SMA atau dari SMA untuk melanjutkan ke kursi perkuliahan. Konselor atau guru BK mempunyai tugas untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemilihan sekolah lanjut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memberikan layanan informasi sekolah lanjutan kepada peserta didik atau siswa. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa layanan informasi peminatan perlu diberikan kepada siswa untuk menyaring serta menyeleksi potensi yang dimiliki oleh para siswa dalam menentukan pilihannya untuk mewujudkan dirinya pada sekolah lanjutan yang akan ditempuh di kemudian hari. Memilih sekolah lanjutan akan dimasuki dan memilih jurusan di sekolah lanjutan atau merupakan masalah-masalah yang penting di sekolah lanjut pertama menurut Manrinhu tahun 1992. Figurnya yaitu Nur Inayah, guru BK SMA 1 Salem. Yang kedua, dosen psikologi. Mengajar mahasiswa merupakan studi perilaku manusia serta fungsi-fungsinya, terutama yang berhubungan dengan perilaku, analisa observasi, metode ilmiah, teori psikologis. Metode pengajaran termasuk penelitian dan eksperimen atau praktikum. Pekerjaan seorang pengajar psikologi bisa merupakan kombinasi antara mengajar dan meneliti. Tugas dari dosen psikologi ada banyak, yaitu merupakan 1. Menciptakan dan memberikan materi kepada muridnya atau mahasiswa mengenai studi dalam ilmu psikologi, seperti psikologi anak, psikologi klinis, psikologi pio, psikologi perkembangan, konseling, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan bahan-bahan pendukung pengajaran seperti silabus, pekerjaan rumah, atau panduan. Yang ketiga, memberikan murid atau mahasiswa pekerjaan kelas, pekerjaan rumah, serta praktikum psikologi dan tugas makalah, lalu menilainya. Yang keempat, membuat dan menyimpan catatan, absen, nilai, dan administrasi murid lainnya. Yang kelima, mengawasi pekerjaan praktikum yang dikerjakan murid. Yang keenam, berkomunikasi secara efektif dengan siswa dan staf institusi pendidikan tempat kerjanya untuk memajukan tujuan pendidikan. Yang ketujuh, memberikan saran, kritik, serta konstruktif dan masukan kepada muridnya atau mahasiswa tentang materi pelajaran, akademik, atau karir. Yang kedelapan, melakukan eksperimen dan berbagai macam proyek bersama mahasiswa untuk memperjelas teori yang ajar di kelas. Yang kesembilan, mengadakan seminar dan kuliah di organisasi lokal. Yang kesepuluh, rutin membaca dan mengikuti isu terbaru di bidang psikologi. Kesebelas, berpartisipasi dalam kegiatan kampus. Dan yang kedua-belas, ada berkolaborasi dengan kolega dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan riset. Figurnya yaitu dosen saya sendiri, yaitu ada Bu Fuada Fahrudiana, SCMC Psikolog, yang mengajar di Universitas Ahmad Dahlan. Yang ketiga, konsultan pendidikan.
konsultan yang independen dan membantu siswa, orang tua, serta organisasi dengan perencanaan pendidikan yang tepat. Konselor pendidikan biasanya digunakan oleh mereka sendiri atau mereka bahkan mungkin bekerja untuk sebuah perusahaan. Konselor pendidikan sering membuka praktik untuk banyak orang yang biasanya dibuka di rumahnya sendiri atau ia membangun sebuah bangunan untuk membuka konsultan psikologi. Ada pula tugas-tugas dari konsultan psikologi. Yang pertama, memberikan informasi tentang sistem manajemen pengelolaan sekolah yang benar-benar efektif. Yang kedua, memberikan informasi tentang informasi terbaru berkenaan dengan kebijakan pemerintahan di bidang psikologi. Yang ketiga, memberikan masukan dan ide-ide berkenaan dengan pengembangan sekolah. Yang keempat, memberikan informasi dan masukan-masukan tentang strategi penyelenggaraan organisasi sekolah. Dan yang kelima, memberikan solusi-solusi tertentu berkenaan dengan kendala dan hambatan yang dihadapi sekolah. Intinya, tugas konsultan psikologi harus menjadi penumbuh kekuatan atau force driver yang dimiliki sekolah untuk berkembang dan maju. Figurnya adalah Dr. Suharjo, MS, MA. Dan yang keempat ada psikolog pendidikan. Seorang psikolog pendidikan harus tahu dan memahami kondisi siswanya, memahami perbedaan individual, implikasi perbedaan fisik dan psikologik antara laki-laki dan perempuan, serta perbedaan peran dan harapan antar keduanya. Psikolog pendidikan terlibat dalam perencanaan kurikulum dan prosedur mengajar dan belajar yang didasari ilmu mengenai belajar dan perlu penelitian untuk mengkaji efektivitas prosedur dalam situasi sekolah. Ada pula ruang lingkup atau tugas yang dilakukan oleh psikolog pendidikan. Yang pertama, melakukan asesmen dan intervensi individual murid sekolah. Yang kedua, konsultasi mengenai keberfungsian sistem sekolah. Yang ketiga, melakukan asesmen pada anak-anak prasekolah di rumahnya dan di sekolah atau playgroup untuk memberikan rekomendasi alur sekolahnya. Yang keempat, rekrutmen dan selektif staf sekolah. Yang kelima, itu ada melakukan penelitian dan evaluasi di sekolah, misalnya anak-anak mengalami autis. Yang keenam, pelatihan. Memberikan pelatihan keterampilan konseling, pelatihan untuk guru dalam menghadapi anak yang sulit dalam belajar atau disleksia, pelatihan keterampilan sosial, stress management, dan adolescent counseling. Assessment yang selanjutnya, asesmen orang dewasa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Ada juga memberikan advice pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan formal di sekolah, yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pendidikan. Ada juga konseling terhadap orang tua murid, khususnya tentang perilaku anaknya. Ada juga asesmen tentang kebutuhan pendidikan khususnya atau disable, anak-anak cacat fisik atau neurologis, dukungan serta kebutuhan dalam setting sekolahnya. Yang terakhir, terapi keluarga, terapi individual dan yang terakhir ada terapi keluarga, terapi individual untuk anak yang mengalami masalah emosional, masalah keluarga. Figur dari psikolog pendidikan sendiri itu ada Fuad Hasan, yang dimana seorang psikolog pendidikan, ia pernah menjadi dekan dan guru besar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Dan yang kelima itu ada guru anak berkebutuhan khusus. Guru anak berkebutuhan khusus adalah guru pendamping yang dimaknai sebagai seseorang yang dapat membantu mengarahkan anak berkebutuhan khusus atau special needs children, khususnya anak-anak yang terdiagnosis ASD atau Autism Spectrum Disorder atau sindrom Asperger atau RETT syndrome atau PDD-NOS atau ADD atau ADHD. Dan ada juga dispraxia, diseleksia, retardasi mental, serta Down syndrome dan underachiever. Yang dimana ada tugas-tugas dari seorang guru anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, mendampingi guru kelas dalam menyiapkan kegiatan yang
yang berkaitan dengan materi belajar. Yang kedua, mendampingi anak berkebutuhan khusus atau special needs children dalam menyelesaikan tugasnya dengan memberikan instruksi dengan singkat dan jelas. Yang ketiga, memilih dan melibatkan teman seumur untuk kegiatan sosialisasinya. Yang keempat, menyusun kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, mempersiapkan anak berkebutuhan khusus pada kondisi rutinitas yang berubah positif. Yang keenam, menekankan keberhasilan anak berkebutuhan khusus dan pemberian reward yang sesuai dan memberikan konsekuensi terhadap perilaku. Dan yang ketujuh ada meminimalisasikan kegagalan anak berkebutuhan khusus atau special needs children. Yang kedelapan, memberikan pengajaran yang menyenangkan kepada anak berkebutuhan khusus. Dan yang kesembilan, menjalankan individual pembelajaran yang terindividualkan atau PPI. Figur dari seorang guru berkebutuhan khusus ada Arita Fitria Maritika. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengerti bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu yang dipengaruhi oleh kenyataan atau kehadiran orang lain. Selanjutnya, macam-macam peluang karir psikologi sosial. Yang pertama, konselor. Lulusan psikologi sosial memungkinkan untuk menjadi konselor. Jika di luar perusahaan, biasanya konselor bisa menjadi LSM atau NGO yang konsen terhadap remaja, anak, ataupun gender. Tugas dari konselor itu sendiri yaitu membantu klien untuk berjuang, membantu permasalahan karir, dan membantu memberikan pemahaman. Figur dari konselor sendiri yaitu Yusti Probowati, dosen dari Universitas Surabaya. Selanjutnya, pekerja sosial. Relawan ini dapat bekerja di LSM atau NGO, baik yang berhubungan dengan masalah sosial ataupun penyakit gangguan jiwa. Banyak LSM yang konsen pada masalah sosial seperti anak gelandangan, pengemis, anak terlantar, dan kekerasan. Sedangkan untuk pemerintah itu sendiri juga ada namanya pekerja sosial. Misalnya di Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan yang membutuhkan banyak sekali pekerja sosial lulusan psikologi. Figur dari pekerja sosial itu sendiri yaitu Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia periode kemarin. Terima kasih. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai psikologi psikometri. Psikologi psikometri merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mendalami atau mempelajari tentang pengukuran dan menganalisis berbagai perbedaan antar individu maupun kelompok. Seorang ahli psikologi psikometri bertugas untuk menciptakan alat tes psikologi seperti alat tes ukur kebahagiaan, alat tes kepribadian, mengukur tingkat kejujuran, hingga mengukur motivasi. Adapun prospek kerja ahli psikologi psikometri yakni sebagai dosen atau pembuat alat tes psikologi. Selain itu, ahli psikologi psikometri dapat dipekerjakan di berbagai lembaga seperti lembaga kepolisian atau intelijen negara. Salah satu figur psikologi psikometri yakni dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan yang bernama Ibu Diva Ardianti, SPSI, MPSI, psikolog. Psikologi klinis adalah bidang ilmu psikologi yang bertujuan memahami, mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan, gangguan, dan ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologis dan penyesuaian pada perkembangan diri manusia. Prospek kerja bidang psikologi klinis ada 5. Yang pertama yaitu psikolog klinis, membantu individu yang memiliki gangguan mental. Job desk-nya yaitu mendiagnosa atau mengevaluasi gangguan mental dan emosional individu melalui observasi, wawancara, dan tes psikolog. Sedangkan figur dari seorang psikolog klinis adalah Indah Sundari. Beliau merupakan psikolog klinis dan juga
sebagai host di TV. Beliau juga sebagai founder IDT Psychological Center. Kemudian prospek kerja nomor 2 yaitu psikolog forensik. Lulusan psikologi juga dibutuhkan dalam bidang ketahanan dan hukum. Job desk dari psikolog forensik sendiri adalah membantu menyediakan dan menginterogasi tersangka kasus kriminal atau tindak kejahatan. Dan figur dari psikolog forensik sendiri adalah Cassandra Putranto. Beliau merupakan psikolog forensik dan aktivis sosial. Kemudian yang ketiga adalah psikolog olahraga. Orang lulusan psikologi yang bekerja di lingkungan atlet. Job desk-nya sendiri adalah menjadi konselor para atlet atau calon atlet untuk memberikan konseling terkait kejiwaan dan kemampuan fisik yang harus dimiliki oleh seorang atlet berkelas. Sedangkan figur dari seorang psikolog olahraga adalah Ibu Woro Aryati Prawoto. Beliau merupakan psikolog olahraga di PBPASI dan sebagai pengurus Ikatan Psikologi Olahraga. Yang keempat adalah terapis anak berkebutuhan khusus. Job desk-nya adalah berperan memaksimalkan fungsi anak sebagaimana mestinya. Terus figur dari terapis ABK, psikolog ABK ini adalah Oktariana Indastuti. Beliau adalah terapis ABK dan owner dari layanan psikologi umum psikologi Rumah Mentari. Dan kemudian nomor 5 yaitu motivator. Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan memberikan motivasi kepada orang lain. Sedangkan job desk dari seorang motivator ini adalah mendorong seseorang untuk berpikir dengan cara baru. Figur dari motivator ini sendiri adalah Analisa Wideningrum. Beliau merupakan seorang motivator dari lulusan psikologi klinis yang aktif membuat konten di sosial media. Lalu saya akan menjelaskan mengenai psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari ilmu psikolog yang mempelajari proses perkembangan individu baik sebelum maupun sesudah kelahiran berikut dengan kematangan perilaku. Kemudian, ada beberapa prospek kerja di psikologi perkembangan. Yang pertama, psikolog. Misal, psikolog anak dan psikolog dewasa. Yang kedua, dosen. Yang ketiga, guru bimbingan konseling yang berkaitan dengan permasalahan anak di sekolah, seperti hambatan anak pada saat belajar atau untuk memaksimalkan kondisi perkembangan anak di sekolah. Adapun figur dari psikologi perkembangan adalah salah satu dosen di Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Bu Ismira Dewi, SPSI, MPSI, Psikolog. Sekian penjelasan dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.